Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Pribadi Putra, PAI reguler, NIM 024011 tugas kuliah Parusmadi. Latar belakang Latar belakang manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk hidup yang membutuhkan satu sama lain di dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Pengertian: secara kodrat, manusia merupakan makhluk monodualistis. Artinya, selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai tanpa bantuan dari manusia lainnya. Manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dampak teknologi mempengaruhi dampak sosial manusia dalam era digital. Dampak teknologi mempengaruhi dampak sosial manusia dalam era digital sangat pesat, mempengaruhi cara berpikir seseorang serta mempengaruhi bagaimana cara berinteraksi sosial. Kemajuan teknologi dan informasi komunikasi (TIK) telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan teknologi itu mendominasi dan menonjol pada setiap aspek kehidupan. Dan yang paling penting untuk memahami bagaimana perubahan itu dapat mempengaruhi dinamika sosial masyarakat Indonesia, peran pendidikan dalam perubahan sosial. Pertama adalah berpikir kritis dan inovatif, mendorong sikap saling menghargai hasil karya seseorang, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, pemahaman antar keberadaan masyarakat yang heterogen, orientasi ke masa depan. Kesimpulan, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena senantiasa ingin berhubungan dengan yang lain-lainnya, ingin mengetahui lingkungannya, serta ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa itulah yang memaksa seseorang yang perlu berkomunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya. Makhluk sosial seperti manusia tidak akan pernah hidup sendiri, karena itu dia akan membutuhkan manusia lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang dari saya. Dari PPT yang waktu itu dibikin sama kelompok saya, dijelaskan bahwa makhluk sosial itu adalah pasti manusia, dan makhluk sosial itu adalah manusia. Saya tadi mengucapkan terima kasih karena telah menjelaskannya tersebut. Jadi, menurut pendapat saya, manusia itu adalah makhluk sosial. Mengapa? Karena berdasarkan teori evolusi, bahwa awalnya manusia itu makhluk yang hidup menyendiri, kemudian hidup berkelompok saat mulai zaman berburu. Mengapa? Karena berburu mana mungkin sendirian. Ya keburu, buruannya kabur atau apalagi lawan mamut. Kalau ketemu pemangsa kayak Smilodon ya udah habis. Makanya daripada itu, manusia adalah makhluk yang harus hidup sosial. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan untuk hidup sosial. Karena manusia membangun peradaban, semua di sini adalah dari ciptaan manusia itu sendiri yang bersama-sama membangun peradaban, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, bahwa manusia itu harus hidup bersosialisasi. Jangan pernah hidup sendiri-sendiri. Jangan pernah hidup tanpa bersosialisasi. Karena manusia itu merupakan makhluk yang hebat. Tidak pernah ada makhluk yang bisa mengalahkan manusia. Bahkan mungkin alien pun kalau ada di dunia ini, mungkin dia tidak akan pernah mengalahkan manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang cerdas. Mereka ingin tahu, mereka terus berevolusi, dan mereka hidup sosial dengan kecerdasan sosial, dan bagaimana mereka mengatur kelompoknya. Mereka bisa menciptakan makhluk hebat yang hebat sekali. Seperti yang Anda lihat di foto ini adalah manusia purba yang hidup berburu meramu, dan dia juga hidup untuk mencapai sebuah evolusi yang baik, di mana manusia itu harus hidup berkelompok, karena manusia itu merupakan faktor untuk berevolusi, yaitu dengan kelompok. Seperti contohnya ini manusia Neanderthal. Dia berhasil berevolusi dengan hidup berkelompok, tapi dia kalah dengan Homo sapiens. Kenapa? Karena dia kalah dengan Homo sapiens karena dia kurang cerdas. Atau seperti yang Anda lihat ini ada Meganthropus, di mana dia kalah karena apa?
karena dia kurang berpikir, kurang berimajinasi, dan kurang bisa untuk hidup berkelompok, kurang komunikasi, dan kurang lainnya. Ataupun seperti yang ada di sini kisah Nabi Adam dan Hawa, di mana mereka awalnya terpisah. Ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di Jazirah Arab. Mereka bertemu, membangun peradaban, membangun kembali manusia untuk hidup sosial, di mana manusia itu akan membangun sebuah peradaban, sebuah nabi baru yang menciptakan agama-agama, yang menciptakan manusia baru untuk membangun bumi ini. Meskipun banyak juga manusia yang menciptakan kerusakan, tapi dengan lahirnya, turunnya Nabi Adam dan Hawa, saudara-saudaraku, maka saudara-saudaraku, dari para nabi Adam ataupun dari Homo erectus, Homo sapiens, saudara-saudaraku, bahwa manusia itu akan terus membangun peradaban dengan cara berkelompok, bersosialisasi, dengan menciptakan sebuah ilmu baru. Ingat, Alan Turing tidak pernah akan menciptakan komputer tanpa ada perang dunia kedua, tanpa ada bantuan dari ilmuwan lain. Bertanda bahwa apa, manusia itu membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk mencapai suatu ras yang bagus, untuk mencapai interaksi sosial, untuk menciptakan dunia-dunia baru, untuk menciptakan sebuah hidup sebagai manusia. Dengan sosial itu manusia akan menjadi berevolusi, menciptakan sebuah ilmu pengetahuan. Ingat, Socrates, Aristoteles, dan sebagainya tidak akan pernah berpikir seperti itu tanpa ada murid-muridnya yang membantu, menafsirkan, membantu untuk menelitinya. Wahai saudara-saudaraku, kasih bagi yang telah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena kita sebagai manusia itu pasti akan banyak kesalahan, karena kita bukanlah seorang makhluk yang sempurna. Kita termasuk Homo sapiens yang tidak sempurna, banyak membuat kerusakan bumi. Bahkan sekarang manusia sudah mulai individualis dengan menciptakan aku tidak mau bersama dengan kamu. Bahkan ada yang mengatakan kita harus cilpi, kita manusia harus hidup sendiri-sendiri dengan perkembangan teknologi ini. Sebuah perkataan yang sangat bodoh, wahai saudara-saudaraku, karena kita manusia adalah makhluk sosial. Hewan-hewan lain juga makhluk sosial. Singa berburu dengan 5 kelompok semut, apalagi bisa hidup sampai 300 tahun. Bahkan makhluk pertama yang sudah menghuni bumi pertama bertani. Tapi manusia berhasil sukses. Kenapa? Karena manusia hidup sosial. Hidup sosial itu akan mengalami banyak kritik dan akan mengalami banyak pengalaman. Sehingga manusia akan mulai untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara hidup bersosial. Hidup sosial itu meringankan beban saudara-saudara manusia, sesama manusia kita, sesama Homo sapiens yang tersebar dari dunia-dunia ini. Terima kasih saudara-saudaraku sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau banyak salah saudara-saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.